SAW baca di saat sholat subuh. Seseorang usahakan agar dia bisa membaca apa yang Nabi SAW pernah baca, walaupun saya bilang tadi sekali seumur hidup. Ya. Kemudian juga itu sudah kita bahas panjang lebar sampai di poin nomor 2 di halaman 85, bacaan sholat duhur dan asar. Ini tentu kita berharap agar jangan dilupakan begitu saja, tapi bagaimana kita berusaha menerapkan dalam hidup kita. Di antaranya di poin nomor 2 di halaman 85 itu, banyak orang tidak faham kalau sholat duhur Nabi SAW itu sangat panjang. Ya, sangat panjang gitu ya. Dan itu sudah kita jelaskan panjang lebar riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian juga sudah kita lanjutkan sampai poin nomor 3 di halaman 90, yaitu bacaan sholat maghrib. Ini juga sudah kita lihat ya. Biasanya kita sering baca surah-surah pendek, tapi yang dicontohkan adalah Nabi SAW membaca surah-surah yang cukup panjang seperti Wal Mursalati Urfa ya, dan surah-surah yang lain sudah kita jelaskan pada kesempatan yang pada saat kita bedah itu ya. Jadi sekarang ini poin nomor 4 lanjutannya ya. Lanjutan dari jenis-jenis bacaan sholat itu ya. Bacaan sholat Isya yang pertama diangkat oleh Haifa, penulis buku ini hafizahullah, adalah riwayat Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-'atama ayyil Isya, faqara'a idha as-sama'u shaqqat, fasajad, faqultu ma hadhihi?" Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqah. Dikatakan bahwasanya Abu Rafi' berkata, aku mengerjakan salat Isya atau nama lainnya Isya atamah ya, atamah, yakni salat Isya bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sebentar, saya lihat Al-Quran dulu. Dikatakan, kemudian dia membaca surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ya, itu tentunya bisa kita cek di dalam aplikasi Al-Quran kita, supaya kita tahu surah ini yang dibaca oleh Nabi SAW atau dibaca oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ya, mengatakan mendengarkan atau melihat dari Nabi SAW secara langsung ya. Itu tepatnya surah nomor 84 ya. Al-Insyiqaq surah nomor 84. Saya ulangi kata Abu Rafi' radhiyallahu anhu, aku pernah sholat Isya di belakang Abu Hurairah dan kemudian dia membaca pada saat mengimami sholat itu ya, surah Al-Insyiqaq. Tadi sudah kami sebutkan nomor urat surahnya, terdiri dari 25 ayat ya. Lalu setelah selesai membaca surah itu, dia pun sujud. Lantas aku bertanya kepadanya, sujud apakah ini? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku bersujud sesudah atau setelah baca surah tersebut ketika menjadi makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan aku akan selalu mengamalkannya sampai meninggal dunia. Ya. Hadits ini bisa saja yang dimaksud adalah, kalau bisa lihat buka surah Al-Insyiqaq, bisa buka surah itu di aplikasi Al-Qur'annya. Ya, surah Al-Insyiqaq yang sedang disinggung ini ya, yang sedang dibahas. Ada 25 ayat, sudah lihat surah nomor 84 ya. Coba dilihat ayat 21-nya. Itu memang ada ayat tentang sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka tidak bersujud. Nah, kalau saya tidak tahu aplikasi Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, tapi kalau yang saya memang ada tanda mihrab ya, berarti disuruh sujud ya, karena ada kata-kata sujud di situ. Jadi supaya kita connect dengan riwayat ini ya, itu yang menyebabkan kenapa Abu Hurairah sujud radhiyallahu anhu itu ya. Jadi kita
perlu titik beratkan sebab sujudnya Abu Hurairah di sini. Yang pertama, beliau sujud pada saat sholat karena sunnahnya sujud pada saat ada ayat sujud. Walaupun ini tidak apa-apa kita nggak sujud, gitu ya. Tetapi sudah kita bahasakan, kita sedang membahas sunnah-sunnah tambahan. Jadi setiap lewat ayat tentang sujud, usahakan sujud walaupun lagi sholat. Kita sujud, kemudian bangun lagi, melanjutkan ayat setelahnya. Kalau dia berada di akhir surah, ya, di akhir surah, misalnya wasjud waqtarib, ya, di dalam surah Al-Alaq, ya, di akhir ayat, maka kita sujud, kemudian kita bangkit, lalu lanjut surah lain, tidak masalah. Walaupun 1-2 ayat. Baru kita ruku. Kemudian kita i'tidal dan seterusnya. Ya. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan ada contoh sunnah yang lain. Yaitu Abu Hurairah menambah setelah salam sujud lagi. Jadi di sini kayak ada 2 kali sujudnya. Kalau baca surah Al-Insyiqaq, dibaca pada saat tilawah ayat 21-nya, dan kalau dalam sholat setelah salam Abu Hurairah sujud lagi. Kenapa beliau sujud di sini lagi? Karena perhatikan ayat 21, di sini bukan hanya karena ada perintah kata-kata sujud, tapi perhatikan ya, wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Jadi di sini seperti makna ayatnya sedang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu mereka